Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Muhammad Hanif dengan NIM 2311040145, akan menjelaskan sistem informasi manajemen alumni untuk bagian role kepala sekolah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung saja. Pertama kita login dahulu. Untuk akun kepala sekolah ini hanya bisa dibuat oleh admin atau kita insert manual di MySQL-nya. Untuk role kepala sekolah ini di sistem kami ini fungsinya untuk melihat data saja untuk kepala sekolah itu, untuk laporan sih lebih ke tepatnya. Di sini untuk dashboardnya ini adalah rangkuman data apa saja yang ada di sistem informasinya, yaitu ada total alumni untuk tahun lulus, tahun berjalannya sekolah ini, dan juga research studi yang sudah diisi. Untuk melihat laporannya, kita bisa lihat research studi. Semua datanya bisa dilihat, ada. Dan ini yang saya input manual juga ada masuk. Kemudian untuk prestasi juga kita bisa lihat. Kemudian untuk legalisir, dokumen-dokumen yang udah dilegalisir juga laporannya masuk. Untuk kepala sekolah kita bisa dilihat dari yang paling awal yaitu tanggal 4 dan yang terbaru tanggal 11 Juli. Kemudian kita juga bisa melihat data alumni apa aja yang udah ngeregister dan juga aktif di website di sistem informasi kita. Kemudian kita bisa melihat list portal karir yang dibuat oleh admin dan juga operator, yaitu bisa lihat dari sales eksekutif sama ini untuk yang tes dummy-nya saya coba masuk juga. Dan yang terakhir bisa melihat berita dan artikel yang dibuat oleh admin dan operator. Oke, mungkin hanya segini aja dari saya, dikarenakan untuk role kepala sekolah ini hanya menampilkan data aja. Perkenalkan, nama saya Ryan Aura Larsi. Saya di sini akan menjelaskan halaman alumni. Yang pertama kita ada di halaman dashboard. Di sini menampilkan nama, itu notifikasi, prestasi, profil saya dan ekspor data saya. Lalu di sini juga ada menampilkan prestasi terbaru saya, prestasi unggulan alumni juga. Lalu di sini ada halaman profil saya, salah satu fitur. Sini kita bisa melihat profil kita, ada nama ya, begitu. Di sini juga bisa diedit profilnya, ada informasi pribadi, ada pekerjaannya, ada pendidikan, ada kontak dan media sosial, juga ada dokumen pendukungnya. Juga ada halaman tester study ya. Nah, di sini juga ada halaman portal karir. Ini kita bisa melihat lowongan-lowongan pekerjaan. Bisa ada filternya juga ya. Di sini ada halaman prestasi saya. Kita bisa melihat prestasi kita di sini, bisa menambah juga prestasi gitu. Ini halaman CRUD. Di sini ada halaman legalisir online. Kita bisa melakukan legalisir online di sini ya. Informasi ya, ada halaman berita.
kita bisa melihat ada berita gitu, ada berita. Lalu di sini juga ada halaman semua prestasi, jadi prestasi para alumni. Terus ada laporan ada statistik saya juga, terus melihat statistik. Juga ada laporan saya gitu, ada nama kita gitu sebagai alumni research study prestasi 1 evaluation. Ada profil saya, research study saya, prestasi saya, riwayat legalisir. Ini bisa dicetak juga ya. Tercetak. Di sini ada sistemnya, ada notifikasi. Ini belum ada notifikasi apa-apa. Di sini juga ada halaman pengaturan akun. Di sini kita bisa mengganti password kita, gitu, mengganti nama, mengganti email juga. Kalau nggak kita bisa mendelete akun kita. Nah, segitu saja untuk halaman alumni. Sekian dari saya. Kita akan masuk ke dalam bagian operator. Jadi kita masuk dulu. Oke, kita sudah masuk ke dalam dashboard dari seorang operator. Di sini kita akan melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang operator. Yang pertama ini adalah dashboardnya. Ini adalah yang pertama kali dilihat oleh operator saat login. Kita lanjut ke master data. Di sini ada 3 data yang dikelola. Yang pertama adalah jurusan. Di sini kita bisa melihat ada 5 jurusan di sekolah ini. Kita bisa edit dan hapus bila mana jurusan tersebut sudah berubah nama atau sudah tiada. Dan kita juga bisa menambahkan jurusan yang baru di sini. Ini tahun lulus, jadi siswa-siswa lulus pada tahun berapa. Di sini tersedia dari tahun 2020 sampai ke 2026. Bisa diedit dan dihapus juga, bisa ditambah juga. Lalu yang terakhir ada kelas. Di sini ada kelas A dengan berbagai jurusannya dan tahun lulusnya, dibuatnya kapan, dan action untuk edit atau menghapusnya. Kita bisa sort dari AZ sampai Z atau ZA, dari Z ke A. Bisa ditambah juga kelasnya dengan nama kelas, tempat penyebut apa, lalu tahunnya berapa. Kemudian di bagian manajemen alumni, kita bisa lihat di sini ada total 60 alumni untuk saat ini. 19 sudah bekerja, 16 masih belajar lagi kuliah entrepreneur. Ada 14 orang membuat usaha dan 11 masih mencari pekerjaan. Di sini kita bisa mencari alumni ini dengan nama, NISN dan email atau nomor telepon. Lalu kita bisa filter jurusannya, tahun lulusnya, dan statusnya. Kita coba tahun ini yang bekerja, filter. Tidak ditemukannya, berarti belum ada. Coba semua jurusannya sudah bekerja. Nah, ada ya, bisa dilihat detailnya. Nah, ini dia detailnya. Kita juga bisa mengimport dengan CSV atau mengekspornya menjadi CSV atau PDF. Kita juga bisa menambahkan alumni juga. Nah, dengan memasukkan nama lengkap, NISN, NIS, email, gender, dan sebagainya. Kita lanjut ke tracer studi. Di sini kita melacak
studi para alumni. Kita lihat informasinya di sini. Statusnya sedang bekerja, atau membuat usaha, masih belum bekerja, atau sedang kuliah. Contohnya seperti itu. Kita lihat ke prestasi alumni. Di sini kita bisa melihat prestasi-prestasi yang didapatkan oleh para alumni. Contohnya di sini, ya kita lihat yang pertama ada published author. Dia berhasil menjadi best selling sebuah novel. Namanya ini Alumni 27, dibuat oleh admin pada tanggal sekian. Lalu di sini ada informasi-informasi yang lain, organisasi, kapan pencapaian ini didapatkan, tahunnya, jurusannya apa, dan tahun lulusnya berapa. Lalu deskripsikan di sini. Ini bisa diedit atau kita kembali saja ke review panel. Di sini alumni bisa mengajukan prestasinya untuk disimpan di sini, diabadikan. Nah, kita sebagai operator akan mereview dari achievement ini. Kita bisa lihat. Ini untuk menginformasikan bahwa review sudah dimulai. Review. Setelah itu apakah disetujui, memerlukan revisi atau reject. Jadi kita coba approve aja. Oke, selesai. Itu jadi masuk ke dalam semua prestasi. Lanjut kita ke legalisir. Ini di bagian sini kita lihat ada yang review yang masih pending. Kita bisa lihat requestnya apa, siapa alumninya, dokumennya apa, disubmit sejak kapan, bagaimana statusnya, dan action. Kita review salah satunya. Di sini, ini sudah sampai di tahap verifikasi. Nah, ada 3 pilihan, apakah sudah di-verify, sudah benar, apakah perlu revisi, atau harus ditolak. Kita coba verify lagi saja. Nah, akan muncul notes. Ini opsional, jadi kita langsung saja confirm. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke yang diproses. Nah, ini yang legalisir yang sedang diproses dalam 4. Statusnya nih, kita bisa lihat masih diproses, siap untuk diambil, atau sudah verified. Lihat contoh sepertinya. Nah, sedang diproses ya. Nah, kita bisa tandakan kalau ini sudah siap untuk diambil. Nah, lanjutnya ke semua permintaan. Di sini kita bisa lihat semua permintaan legalisir yang diajukan oleh para alumni atau siswanya. Nah, selanjutnya kita ke bagian konten. Ini adalah portal karir. Di sini seorang operator dapat mempublish sebuah lowongan pekerjaan. Ini adalah daftar-daftar yang sudah ada dimasukkan ke dalam sini. Operator bisa menambahkan lowongan pekerjaannya lagi dengan memasukkan judulnya, nama perusahaannya, logonya, di industri apa, terus ini jenis pekerjaannya apa, apakah full time, part time, magang, kontrak atau freelance. Nah, ini modenya apakah di kantornya langsung atau bisa hybrid atau remote dari rumah atau dari manapun. Kita masukkan gajinya minimal berapa dan gaji maksimalnya berapa, pengalamannya yang diperlukan, lalu edukasinya yang diperlukan. Ini deskripsi dan detail, masukkan deskripsi di sini, apa yang diperlukan dan benefitsnya apa. Nah, lalu di sini cara untuk mengakses lowongan tersebut, bisa melalui linknya, kontak emailnya atau kontak teleponnya, gitu. Masuk ke konten yang kedua, yaitu adalah berita. Di sini berita dibuat oleh operator juga. Nah, kita akan nanti memasukkan judulnya, kategorinya apa berita tersebut, lalu sedikit summary dari berita ini apa. Di sini kita membuat konten beritanya.
Kita memasukkan di sini, mengetik apa saja yang ingin diberitakan. Lalu kita di sini masukkan gambarnya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke analitik. Di analitik ada dua, yaitu statistik dan laporan. Yang pertama, kita bisa lihat statistik dari data-data yang ada di sini. Ada total alumninya, tracer study-nya, legalisir permintaannya, lalu achievement atau prestasinya. Kita bisa dilihat dalam bentuk chart, pie, diagram, dan lain-lain. Itu laporannya. Nah, ini dia laporan. Ini adalah pusat laporan. Kita generate, review, filter, dan ekspor laporan secara profesional. Laporannya bisa ini, ada laporan alumni, laporan tracer studi, legalisir, prestasi, dan berita. Jadi di sini kita sebagai operator adalah untuk membuat laporannya. Bisa dalam bentuk CSV atau PDF. Kemudian kita masuk ke sistem. Ini adalah pusat notifikasi. Jadi apa-apa yang baru itu terjadi sesuatu, maka akan muncul di notifikasi ini. Terakhir kita masuk ke pengaturan akun. Di sini kita bisa mengubah nama profil dan emailnya, lalu mengupdate passwordnya untuk ganti, atau bahkan menghapus akun. Nah, itu untuk seorang operator apa-apa saja yang dapat dilakukannya. Kita masuk ke akun admin. Ini dia. Isinya sama apa yang dapat dilakukan oleh operator, namun ada satu hal lebih yang hanya admin yang bisa lakukan, yaitu melihat aktivitas log. Nah, di sini kita bisa lihat semua aktivitas user dalam sistem ini. Bisa kita lihat ada 28 aktivitas, 7 aktivitas hari ini, dan 0 yang gagal login, dan ada 2 perubahan besar. Nah, ini kita bisa lihat pada tanggal sekian admin melakukan notifikasi, yaitu login. Nah, di situsnya dijelaskan kalau admin log ke dalam sistemnya. Bisa lihat IP address-nya dan browser yang digunakan. Kita lihat detailnya. Nah, sudah bisa lihat dengan lebih jelas ya, kalau admin login ke dalam sistem. Browser yang digunakan ini adalah, lalu operating systemnya menggunakan Windows, URL-nya, dan HTTP metode-nya. Oke. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan, apa yang bisa dilakukan oleh operator dan apa yang bisa dilakukan oleh admin. Dua-duanya hampir punya kemampuan yang sama, namun admin lebih punya kuasa lebih karena dia bisa melihat log aktivitas dari semua sistem yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih.